Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang konsep analisis sistem. Nah, sebelum memberikan penjelasan bagaimana analisis sistem tersebut, maka pertama yang harus kita ketahui adalah siklus hidup sistem. Ya. Nah, siklus hidup sistem diawali dengan kebijakan dan perencanaan sistem, atau adanya kebijakan dan perencanaan sistem. Nah, kemudian baru masuk ke analisis sistem. Selanjutnya, desain sistem secara umum, desain sistem secara rinci, seleksi sistem, implementasi sistem, dan berakhir pada perawatan sistem. Kemudian akan terus berulang kembali pada kebijakan sistem. Ya. Nah, inilah siklus hidup sistem. Nah, analisis sistem ini termasuk ke dalam pengembangan sistem. Jadi tahapan pengembangan sistem itu banyak, ya, di dalam siklus sistem, atau yang merupakan tahapan pengembangan sistem itu ada 5 tahapan, ya. Nah, salah satunya atau diawali dengan analisis sistem. Baik. Selanjutnya pengembangan sistem, ya. Pengembangan sistem ini adalah pengembangan berdasarkan sistem yang ada, kemudian akan menghasilkan sistem baru, ya. Untuk pengembangan sistem dari sistem yang ada, ya, ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi, ya, ataupun kesempatan yang ada, dan juga instruksi, ya, dari pemilik sistem atau pengguna sistem, ya. Jadi ada 3 alasan, ya, kenapa dilakukan pengembangan sistem, ya. Pertama, adanya permasalahan dari sistem yang ada. Kedua, adanya kesempatan, ya, untuk dilakukan pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan instruksi dari pengguna sistem atau pemilik sistem. Nah, kemudian pengembangan sistem ini akan menghasilkan sistem baru, ya, yang mana sistem tersebut dapat memecahkan masalah, dan sistem tersebut untuk meraih kesempatan, ya, atau dapat meraih kesempatan yang ada. Dan yang ketiga, dapat memenuhi instruksi dari pengguna atau pemilik sistem. Definisi analisis sistem. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan. Tujuan dari analisis sistem, ya. Pertama, memberikan layanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, ya. Memberikan layanan kebutuhan informasi. Kemudian yang kedua, membantu para pengambil keputusan untuk mewujudkan tercapainya tujuan, ya. Kemudian ketiga, mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem yang telah ada atau yang sedang berlangsung, ya. Keempat, merumuskan tujuan organisasi berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Dan yang kelima adalah menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Nah, selanjutnya tahap dari analisis sistem. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain sistem. Tahap ini merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan dalam tahap ini menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Tugas utama dari menganalisis sistem meliputi pertama menentukan lingkup sistem, ya. Yang kedua mengumpulkan fakta, yang ketiga menganalisis fakta, dan yang keempat mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem. Jadi di sini banyak terkait dengan fakta. Nah, apa itu fakta? Ya. Fakta merupakan bagian dari informasi yang menunjukkan realita, situasi, dan relasi yang menjamin analisis dan pemodelan. Langkah-langkah dalam analisis sistem.
Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem adalah pertama, identify atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand atau memahami kerja sistem yang ada atau yang sudah ada. Kemudian ketiga adalah analyze ya, atau menganalisis sistem, dan yang keempat adalah report, membuat laporan hasil analisis. Baik. Identify atau mengidentifikasi masalah. Tugas yang harus dilakukan pada langkah ini adalah pertama, mengidentifikasi penyebab masalah. Analis sistem harus memiliki pengetahuan atau harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sistem atau aplikasi yang sedang dianalisisnya, sehingga dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah pada sistem sebelumnya. Yang kedua, mengidentifikasi titik keputusan. Setelah penyebab terjadinya masalah dapat diidentifikasi, selanjutnya juga harus mengidentifikasi titik keputusan penyebab masalah tersebut. Titik keputusan menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi personil-personil kunci. Identifikasi personil-personil kunci ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagan alir dokumen perusahaan serta dokumen deskripsi kerja atau job description. Ya. Jadi personil-personil kunci ini adalah siapa-siapa saja ya, yang nantinya akan berhubungan langsung dengan sistem. Understand atau memahami kerja sistem yang ada. Ya. Ini langkah kedua ya, setelah langkah identify. Ya. Tugas yang perlu dilakukan ya, dalam langkah ini atau pada langkah ini adalah pertama, menentukan jenis penelitian. Ya, tergantung pada jenis data yang diperoleh. Dapat berupa data tentang operasi sistem, perlengkapan sistem, pengendalian sistem, atau input-output yang digunakan oleh sistem. Nah, kemudian yang kedua, merencanakan jadwal penelitian, yaitu wawancara, observasi, dan pengambilan sampel, meliputi apa yang akan diteliti, kapan dan di mana penelitian dilakukan, serta siapa yang akan melakukan penelitian. Yang ketiga, membuat penugasan penelitian. Ya. Dan yang keempat, membuat agenda wawancara, ya, agar wawancara dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak ada materi yang terlewatkan. Kemudian yang kelima adalah mengumpulkan hasil penelitian, yaitu data dan fakta yang diperoleh dari poin-poin sebelumnya. Kemudian analyze, ya, yaitu langkah yang keempat, ya, menganalisis sistem. Ya. Tugas yang dilakukan pada langkah ini atau di langkah ini adalah menganalisis kelemahan sistem. Ya. Analisis kelemahan sistem ini meliputi performance atau kinerja berkaitan dengan analisa kemampuan dan kapasitas kerja sistem. Kemudian information atau informasi yang terkait dengan laporan informasi yang dihasilkan sistem. Selanjutnya ekonomi, ya, atau ekonomi berkaitan dengan penghematan waktu, keuangan, dan tenaga sistem. Kemudian kontrol, ya, terkait dengan keamanan, efisiensi atau ketepatan fungsi sistem dengan tidak membuang waktu, biaya, ruang, dan tenaga. Dan kelemahan selanjutnya adalah service atau pada layanan sistem. Jadi kelemahan-kelemahan sistem tersebutlah ya yang dilakukan analisis atau yang dianalisis. Kemudian menganalisis kebutuhan informasi, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pemakai sistem atau pihak manajemen. Ya. Kemudian langkah terakhir adalah report atau laporan hasil analisis. Tugas yang dilakukan pada langkah ini adalah membuat laporan sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan atau hasil analisis yang sudah dilakukan, sehingga manajemen dan user dapat memeriksa kembali kebenaran data yang telah diperoleh. Itulah
tugas-tugas yang dilakukan pada langkah-langkah ya yang terjadi atau langkah-langkah dasar yang dilakukan pada proses analisis sistem ya. Baik, contoh analisis sistem di sini saya akan contohkan, yaitu analisis sistem informasi pada rumah sakit ya. Pertama, mengidentifikasi permasalahan atau identifikasi masalah. Nah, baik, dari kasus yang terjadi, contohnya di rumah sakit A ya, dapat teridentifikasi permasalahan ada 3, yaitu pertama, semua data-data yang ada di rumah sakit masih berjalan manual atau masih sistem pencatatan ya. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang menangani pasien masih kurang. Dan yang ketiga, sistem layanan informasi yang ada di rumah sakit tersebut belum sepenuhnya membantu mempermudah pekerjaan. Nah, dari identifikasi permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan analisis sistemnya. Ya, maka untuk analisis sistemnya, ya, pertama, ya untuk kasus pertama, penyimpanan data ya, jika dalam bentuk manual belum tentu terjamin keamanannya, seperti jika terjadi kebakaran, banjir, dan lain-lain. Ya. Hal ini akan dapat mengakibatkan semua arsip atau data hilang, sehingga perlu dihimbau dalam penyimpanan datanya harus di tempat yang lebih aman. Untuk permasalahan yang kedua, ya, yaitu adanya penambahan dokter atau suster ya, agar lebih cepat dalam menangani pasien ya. Ini untuk kebutuhan kekurangan tenaga medis tadi ya. Kemudian yang ketiga, ya, kebutuhan data pada saat dibutuhkan harus yang efektif dan efisien ya. Nah, itulah yang menjadi alasan utama penyediaan informasi yang lebih akurat. Maka di sini untuk tahap ketiga ini, disinilah ya diperlukannya sebuah sistem informasi ya. Kemudian kebutuhan data apa ya yang sangat cocok atau yang memang dibutuhkan ya, data-data apa saja ya yang memang dibutuhkan untuk sistem informasi yang akan dibangun ya. Maka di sini dapatlah ya dilakukan analisis kebutuhan ya terhadap sistem informasi yang akan dibangun ya, di mana analisis kebutuhan ini terdiri atas ya analisis data ya atau data-data apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi tersebut ya. Baik, di sini ada 6 data yang dibutuhkan ya untuk membangun sistem informasi ya pada rumah sakit tersebut ya. Pertama yaitu data pasien ya. Nah, di sini yaitu terdiri atas nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir ya dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua data petugas administrasi ya. Jadi siapa-siapa saja yang bertugas ya. Itu terdiri atas nama petugasnya, alamat, jenis kelamin dan lain-lain. Selanjutnya ada data dokter ya, yaitu nama-nama dokter ya yang bertugas, kemudian spesialisnya apa saja ya, kemudian alamatnya di mana ya. Kemudian data obat ya, nama-nama obatnya ya, kemudian jenis obatnya dan harga dari obat tersebut. Selanjutnya data anggaran ya, anggarannya yaitu data pasiennya, total harga perawatan di rumah sakit ya, serta obatnya ya. Ini data ruangan ya, termasuk ya dalam data pasien ini. Kemudian data pemeriksaan ya. Jadi ada data pasien atau nama dokter yang akan menangani, kemudian data keluhan dari pasiennya apa ya, kemudian data diagnosa dan lain sebagainya ya. Nah, inilah data-data yang dapat dihasilkan ya pada tahap analisis kebutuhan, sehingga data inilah yang menjadi report ya dari hasil analisis ya terhadap kebutuhan sistem informasi yang ada di rumah sakit tersebut ya. Jadi data analisis kebutuhan ini merupakan data report ya, hasil analisisnya ya, yaitu data-data apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan atau pengembangan sistem informasi ya di dalam sebuah rumah sakit tersebut. Oke. Nah, inilah contoh ya penerapan dari analisis sistem ya. Baik,
contoh singkat ini saja yang mewakili dari bagaimana cara kerja dari analisis sistem. Baik, untuk konsep analisis sistemnya saya cukupkan pembahasan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.